kok bisa gitu loh kalian tuh ngelakuin kayak gini kok ya, terus sampai kamu merit. Terus yang banyak tanya sama aku sih gini, kok kamu tuh kok ya mau, kok ya kamu kok yakin gitu loh, kok kamu yakin sama Andi apa ya, nek Andi bener, nek Andi ndak bener, nek Andi cuma bohong. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Dalam vlog kali ini kita akan share ya, bagaimana gua ketemu sama Tirsa. Jadi ceritanya itu cukup unik guys, sebenarnya guys, karena kita sebelum decide untuk menikah itu kita nggak pernah ketemu sebelumnya guys. Jadi waktu awal Januari 2016 itu kita ketemunya lewat pet. Jadi dulu emang ada aplikasi itu namanya pet. Nanti kita tunjukin deh kalau mungkin kalau sekarang ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada. Pet udah nggak ada sih. Iya, pet udah nggak ada. Nah, kita ketemu. Untuk gambaran mungkin kira-kira kayak Facebook lah. Iya, mungkin kira-kira kayak Facebook gitu. Cuma dia namanya pet. Aku ketemu Andi itu lewat pet. Terus waktu itu aku lihat kan, aku kan dulu kan nggak bisa pakai pet kan, nggak bisa pakai pet. Terus aku tuh diajarin sama temenku caranya pakai pet tuh gimana. Terus dia tuh nge-add-in semua, jadi kayak semua teman-temanku dari Facebook segala macam itu dia nge-add-in semua. Jadi kan aku udah punya teman tuh, dari temennya temanku nih di-add-in semua gitu loh. Nah terus temanku bilang, nih pokoknya kan kamu udah punya teman banyak nih, kalau kamu ada yang nggak kenal hapusin aja. Udah setelah dihapus, nah terus dia bilang kalau ada yang posting, kalau kamu nggak kenal orangnya kamu hapus aja. Terus akhirnya Andi itu sama sekali nggak pernah ngupload, dia sama sekali nggak pernah upload dari semenjak aku punya pet sampai terus akhirnya aku itu dia nggak pernah upload. Nah terus waktu suatu kali Andi itu ada upload satu foto gitu kan, dia tuh pakai baju chef ya. Dia pakai baju chef. Terus kamu lagi ngapain sih waktu itu? Jadi waktu itu tuh ada event dari kantor gitu guys, event dari kantor untuk social team building. Nah social team buildingnya itu tentang lomba masak gitu guys. Jadi kan kita semua ini kan orang IT. Nah kita semua ini orang IT, cuman kita tuh supaya team building kan sama-sama bukan dunia chef tuh. Nah kita disuruh masak gitu, jadi dikasih bahan-bahannya ini terus kita suruh masak gitu guys. Tapi pakai tim gitu guys, secara tim gitu. Nah nanti kita tunjukin fotonya itu. Baju chef dan juga kita kompetisi masak gitu guys. Nah terus setelah itu kan, setelah aku lihat dia, aku kirain tuh Andi itu chef. Nah terus karena aku kan punya cita-cita kan, aku tuh pengen tinggal di luar negeri, maksudnya bekerja di luar negeri, belum tinggal lah ya. Aku cuma punya cita-cita aku pengen bekerja di luar negeri karena pengen cari pengalaman tuh di luar Indonesia. Nah terus aku tuh dapatlah fotonya Andi, terus aku lihat loh kok tontonnya dia kok semuanya kok orang-orang luar negeri gitu. Terus aku terus tanya dia, aku terus message dia, aku tanya loh kok nih kerja jadi chef di mana? Aku kirain tuh dia di Amerika, tapi ternyata terus dia bilang dia tuh di New Zealand. Nah terus setelah itu terus kita ngobrol terus kita tukeran kontak line. Setelah kontak line terus kita nggak ada seminggu, terus kita kontak lewat WhatsApp waktu itu. Ini kontaknya tuh jarang-jarang banget ya, karena aku udah malam guys. Karena kan kita kan beda jam 6 jam ya, beda 6 jam. Kalau Tirsa kirim pertanyaan kan, misal caranya awal gimana sih kok bisa ke luar negeri gitu. Nah gue balasnya tuh besok paginya gitu guys. Nah terus setelah itu kan Tirsa jam 8 malam gitu ya, jam 6 malam gitu ya. Di New Zealand kan udah jam 12 malam itu. Udah subuh. Nah terus setelah itu kita lewat Skype. Jadi setiap hari itu kita selalu telepon Skype itu sekitar 5-8 jam lah. Tapi itu kita nggak pure yang terus ngobrol terus itu enggak. Tapi ada saat-saat momen tertentu tuh kita tuh cuma diem doang. Terus aku lagi ngapa, dia lagi ngapain. Terus nanti ketemu lagi, tadi ngapain, bla bla bla. Itu berdurasi itu sampai 8 jam. Jadi Skype-nya kita berdurasi sampai 8 jam dan itu berlangsung sampai 1 tahun, sampai akhir Desember. Nah terus waktu sekitar bulan Agustus Andi itu tanya, kamu mau nggak nikah sama aku? Andi itu nggak pernah nembak aku yang kayak kamu nggak jadi pacarku, kamu mau nggak kita dating gitu segala macam gitu kan. Nah dia nggak mau. Terus dia itu cuma
tanya aku, kamu mau nggak merit, kamu mau nggak merit sama aku, kalau mau apa aku bakal merit sama kamu kan, Andi bilang gitu. Terus aku bilang loh tapi kamu kalau mau merit sama aku, pertama kamu harus harus pulang ke Indonesia, kamu harus ketemu sama orang tuaku, dan kamu harus tanya sama orang tuaku juga gitu loh. Jadi nggak cuma kita tuh jalan sendirian doang. Nah terus setelah itu aku bilang, aku kan tanya sama dia kan aku pikir kalau aku merit pasti kan aku nggak mungkin bekerja nih, ngomongnya ya aku mungkin bekerja, cuma kalau aku punya anak kan nggak mungkin aku kan bekerja dalam waktu dekat kan, kalau punya anak langsung kan. Terus aku pikir gini, nah aku mau main sama kamu, tapi aku punya 2 permintaan. Yang pertama, kamu harus pulang ke Indonesia, kamu harus ketemu sama papa mamaku. Terus yang kedua, kamu harus PR. Nah dalam waktu itu nanti Andi akan ceritakan di video selanjutnya. Jadi Andi itu udah apply PR, tapi ada something lah, coba nanti kalian bisa cek di video selanjutnya. Jadi kita juga cukup menarik gitu ya. Ya. Nah jadi aku bilang sama Andi, pokoknya kalau kamu merit kamu harus sudah PR, karena aku mau status aku di New Zealand tuh benar gitu loh. Jadi nggak yang kita merit terus tiba-tiba nanti aku bisa pulang Indonesia lagi terus kita berpisah, itu aku nggak mau. Tapi dalam tanda kutip tuh berpisahnya tuh kayak long distance lagi gitu ya, aku nggak mau. Jadi aku maunya tuh emang bener-bener tuh in the future tuh aku sama Andi tuh bareng terus gitu loh. Nah terus setelah itu akhirnya dia bisa buktiin. Jadi waktu Agustus itu, dan ini tuh mungkin juga jawaban dari Tuhan ya. Jadi Agustus itu dia tuh PR-nya jadi, terus dia memutuskan untuk Desember pulang Desember pulang ke Indonesia. Tapi sebelum itu ternyata aku tuh kenal sama mamanya Tirsa dulu, guys. Iya, dan ini lucunya ternyata Andi ini itu tuh temennya mamaku. Jadi mereka ini Andi sama mamaku itu mereka teman sepelayanan gitu loh, teman sepelayanan. Dan waktu itu kan aku kan nggak pernah ikut mamaku kan, kalau mamaku ke gereja kan nggak. Jadi memang ikut. Aku nggak pernah ketemu sama Tirsa sebelumnya tuh sama sekali nggak pernah. Nah papa mamaku waktu aku Skype terus tuh kan Skype kan aneh kan, masa Skype 8 jam, orang biasanya telepon kan 1 jam udah lama banget, ini Skype bisa 8 jam ya. Terus mau aku tanya, siapa toh kok suaranya familiar gitu? Suaranya familiar gini. Terus setelah itu terus waktu mamaku lihat Andi loh, ini kan Andi loh, ini temannya mama lah. Waktu itu Andi langsung loh ini tante Ineke, mamaku namanya Ineke kan, loh ini tante Ineke, halo tante gitu kan. Kita sama nggak tahu dan ternyata tuh kayak kita amazed juga ya, maksudnya kok bisa gitu loh, caranya Tuhan ini mempertemukan kita kok ya kayak gitu. Memang unik ya. Unik. Terus setelah itu bulan September sampai Novemberan gitu, sampai Desember awal pertengahan gitu ya. Itu aku prepare wedding ya, prepare untuk wedding kita. Aku prepare segalanya, aku prepare sendiri. Dan itu itu emang kalau orang bilang tuh ya emang gila kali ya. Karena kita sama sekali belum pernah ketemu, terus kita nggak pernah gandengan tangan, kita nggak pernah pergi berdua, dinner berdua, pokoknya pergi berduaan tuh nggak pernah. Belum pernah sama sekali. Kita sentuhan gini. Nah, belum pernah sama sekali. Jadi kayak ini tuh emang kayak ya nggak tahu ya, mungkin ada lah di luar sana, cuma kita belum pernah menemui juga sih. Tapi teman-teman kita yang kita ceritain tentang ini tuh kayak mereka tuh kayak what? You guys gitu, kayak kok bisa gitu loh kalian tuh ngelakuin kayak gini kok ya, terus sampai kamu merit. Terus yang banyak tanya sama aku sih gini, kok kamu tuh kok ya mau, kamu kok yakin gitu loh, kamu yakin sama Andi apa ya, nek Andi bener, nek Andi nggak bener, nek Andi cuma bohong kan, maksudnya kan bisa kan, dia bilang dia merit mau pulang Desember, akhirnya dia nggak pulang, terlanjur aku DP segala macem gitu kan. Tapi entah kenapa keluargaku juga setuju, terus aku sendiri juga serak sama Andi sendiri juga dia bisa membuktikan, dan banyak lah Tuhan tuh udah ngasih kayak ternyata residennya Andi juga jadi ya kan, ngasih banyak peneguhan ya, banyak peneguhan tuh yang emang membuat kita tuh maksudnya maju melangkah sampai ke pernikahan itu juga karena ini juga. Nah terus setelah itu kita ada
kita ada prepare kan, waktu itu kan aku prepare dari bulan September sampai awal pertengahan Desember lah. Aku prepare wedding itu, aku prepare cuma sendiri, tapi Andi itu juga ikutan kayak oh ya ini yang ini aja, jangan yang ini, ikut milih gitulah segala macamnya, dia ikut. Dan tapi terus Desember itu Andi pulang ke Indonesia. Dan disitulah kita pertama kali ketemu. Iya. Nanti kita kalian bisa lihat videonya. Itu pertama kali kita ketemu, pertama kali kita gandengan tangan, pertama kali kita pelukan, dan itu benar-benar kayak aku sampai sekarang tuh juga kok lihat tuh kok bisa ya, maksudnya. Dan aku pun ketemu Andi tuh sampai nangis kayak beneran. Ya ampun Tuhan, nih kok bisa, kok ternyata orang ini kok ya beneran gitu loh. Dan karena selama ini kita kayak video call tuh ya emang video call kayak gini, nunjukin kan, nih tanganku 2, jariku 10, jadi kita tuh nunjukin semua gitu, cuma yang normal doang ya. Nah terus setelah itu terus akhir Desember kita tunangan, terus kita ngadain tunangannya simple. Terus awal Januari itu kita sebelum kita merit, jadi 2 hari sebelum kita merit itu kita pelayanan bareng. Itu pelayanan bareng untuk yang pertama kali. Pelayanan di mimbar ya. Iya, pelayanan di gua nyanyi, Tirsa dancing. Iya. Tuh, nanti kita tunjukin juga videonya. Fotonya ya, karena videonya ada nggak sih videonya? Ada ya? Ada. Videonya ada. Ya tuh, terus sama nanti kita tunjukin fotonya tuh. Jadi 2 hari sebelum kita merit itu kita pelayanan bareng. Iya. Terus kita merit tanggal 17 Januari. Tanggal 17 Januari kita merit. Terus dan disitulah awal dari perjalanan pernikahan kita. Ya terus langsung kita habis itu selang 3 atau 4 hari ya? 3 atau 4 hari ya, berangkat ke New Zealand. Terus kita honeymoon bentar ya? Honeymoon ke Rotorua. Tuh guys. Fotonya juga ada ya? Cerita? Fotonya juga ada ya? Fotonya juga ada. Jadi kita kasih fotonya juga. Iya. Nah jadi gitu guys, itu bagaimana gue bisa ketemu dengan Tirsa. Bagaimana menurut kalian bisa tulis di kolom komentar bawah, nanti kita responi. Nah jadi buat kalian yang masih jomblo, jangan berkecil hati juga ya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau misal Tuhan memang sudah menjodohkan kalian, itu pasti kalian akan ketemu dengan jodoh kalian, dan jodoh itu nggak akan kemana-mana gitu ya. Dan kita juga nggak ngerti loh ya jodoh kita siapa, maksudnya kita udah pacaran sama ini belum tentu kita berjodoh, belum tentu jadian juga gitu ya. Belum tentu jadian juga, cuma kan ya kembali ke kehendaknya Tuhan ya. Dia tuh carinya ya udahlah cari yang di New Zealand aja, tapi ternyata Tuhan ngasihnya yang sama-sama orang Indonesia. Satu kota, satu gereja. Kita nggak kemana-mana ya, kita nggak kemana-mana ya. Jadi itu ya luar biasa juga. Dan yang paling unik ya itu memang gue belum pernah ketemu sama Tirsa sebelumnya. Until we decide to marry and gue pulang ke Indonesia dan gue baru ketemu sama Tirsa. Nah terus ya puji Tuhan ya, setelah Januari itu kita married, terus kita honeymoon, terus Tuhan nih bekerjanya cepet banget ya. Tuhan bekerjanya cepet banget sama keluarga kita langsung kasih Jaden. Nih Jaden udah besar nih. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kita tentang bagaimana gua ketemu sama Tirsa dan bagaimana kita dipersatukan oleh Tuhan. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dan waktu kalian subscribe pastikan kalian nyalakan loncengnya supaya kalau kita post video terbaru kalian dapat notifikasi dari kita. Oke, thanks for watching guys. God bless you all. Bye bye.